Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 di semester 1, yaitu bab 4, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunat. Sholat sunat adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunat mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunat, dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan sholat sunat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya seperti sholat sunat rawatib, sholat sunat duha, sholat sunat witir, dan sebagainya. Kemudian selain sholat-sholat yang disebutkan tadi, banyak sekali sholat-sholat sunat yang lainnya yang sering juga dilaksanakan. Baik itu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, termasuk sholat sunat rawatib tadi, kemudian sholat-sholat sunat yang lainnya juga. Nanti ada pembagian di sini tentang pembagian sholat sunat baik secara berjamaah, kemudian sholat sunat yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri, kemudian ada lagi yang dilaksanakan baik bisa dikerjakan secara berjamaah, bisa juga dikerjakan secara sendiri atau munfarid. Ada pembagian nanti di sini. Jadi ada beberapa untuk hal ini ibu hanya menjelaskan pada hari ini tentang sholat sunat yang dikerjakan secara berjamaah. Nanti minggu depan akan ibu lanjutkan dengan pembahasan dan pembagian sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid dan berjamaah. Berikutnya adalah tentang sholat sunat yang lebih rinci dikerjakan. Yang pertama itu adalah sholat sunat yang berjamaah tadi, sholat sunat Idul Fitri, sholat sunat Idul Adha, kemudian sholat sunat kusuf atau sholat sunat gerhana matahari, sholat sunat khusuf atau sholat sunat gerhana bulan. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah sholat sunat istisqa atau sholat sunat yang pada saat kita meminta hujan. Berikut adalah pembahasan mengenai pengertian apa itu sih sholat sunat Idul Fitri. Sholat sunat Idul Fitri adalah sholat sunat yang dilaksanakan sebanyak 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Adapun hukum melaksanakan sholat sunat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Adapun waktu pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri itu adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah sholat sunat Idul Adha. Sholat sunat Idul Adha itu adalah sholat yang dikerjakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci atau di Mekah. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang-orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat sunat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Hampir semua ketentuan dan tata cara sholat sunat Idul Fitri itu sama halnya dengan sholat sunat Idul Adha, sama halnya dengan sholat sunat Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya. Perbedaannya hanya pada niatnya saja. Kalau niatnya sholat sunat Idul Fitri adalah nawaitu Idul Fitri rakataini lillahi ta'ala. Nah, berikutnya adalah sholat sunat kusuf atau gerhana matahari. Adapun sholat sunat kusuf ini juga dikerjakan secara berjamaah, tidak bisa dikerjakan secara sendiri. Sholat sunat kusuf atau kusuf samsi adalah sholat sunat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari.
Adapun hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Sedangkan pelaksanaan sholat sunat kusuf ini adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali di ufuk utuh semula. Nah, itu adalah sholat sunat gerhana bulan. Sedangkan sholat kusuf gerhana matahari tadi ya, bukan bulan. Nanti ada penjelasan tentang sholat sunat gerhana bulan. Nah, di sini bisa kalian lihat bagaimana tata caranya, kemudian juga niatnya di buku yang sudah ada di pegang kalian. Silakan di halaman 62 ya. Berikutnya adalah sholat sunat khusuf atau gerhana bulan. Nah, yang tadi gerhana matahari, khusuf ini kusuful qamari. Sholat gerhana bulan atau sholat sunat gerhana bulan yang dilaksanakan ketika terjadinya peristiwa gerhana bulan. Adapun hukum melaksanakan sholat sunat ini adalah sunnah muakkad. Waktunya sholat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak untuk kembali. Tata caranya bisa kalian lihat di buku pegangan kalian. Bisa kalian lihat di sana sama mengenai tata caranya, kemudian niat-niatnya juga bisa kalian lihat di sana, itu di halaman 63 64 di buku paket yang terdahulu ya, bukan yang baru. Kemudian yang berikutnya adalah sholat sunat istisqa. Yang terakhir itu adalah sholat sunat yang dikerjakan juga secara berjamaah. Adapun sholat sunat istisqa ini pengertiannya adalah sholat sunat 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan pada saat terjadi kemarau yang sangat panjang sehingga sulit mendapatkan air. Umat Islam disunahkan untuk melaksanakan yang namanya sholat sunat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Adapun tata caranya juga bisa kalian lihat di buku paket yang ada di tangan kalian atau di pegang kalian. Itu tata caranya, niatnya juga ada di sana. Silakan buka buku halaman 63 sampai dengan 64. Di sana jelas sekali penjelasan mengenai sholat sunat yang dikerjakan secara berjamaah tadi. Terperinci sekali. Dan terima kasih kalian sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan. Mohon maaf kalau terdapat kehilapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.